hidupnya seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah karakteristik dari fast fashion, satu lagi adalah diproduksi secara massal, jumlahnya harus diproduksi dalam jumlah yang banyak. Nanti kita bahas lebih lanjut, dan dia memanfaatkan jaringan yang global. Karena mungkin yang murah untuk tempat jahit itu ada di Bangladesh, tapi kain yang cepat dan accessible adanya dari China misalnya. Tapi kantor brandnya ada di Spanyol, terus dijualnya di Indonesia gitu. Jadi jaringannya sangat global kalau untuk fast fashion itu. Dan di sini ada beberapa contoh busana dari brand-brand fast fashion yang mungkin sudah sangat familiar, ya. Oke, akarnya dari mana sih fast fashion itu? Sebelum kita bisa bicara fast fashion, kita harus tahu dulu bahwa akarnya sebenarnya kalau ditarik mundur gitu, dia sebenarnya ada dari ready to wear. Dan sebenarnya ready to wear ini apa sih? Banyak terjadi kesalahpahaman terhadap yang namanya busana ready to wear. Seringkali kita berpikir bahwa pokoknya kalau baju itu kasual, maka otomatis dia ready to wear. Padahal tidak begitu. Kaos oblong, yang notabene cuma kaos warna putih dan lengan pendek, itu juga kalau misalnya mau kita jadikan kutur bisa loh gitu. Tapi kalau ready to wear, dia ciri khasnya adalah harus siap pakai dan dia mengikuti standar ukuran tertentu. Misalnya contohnya di sini saya ngambil tabel gitu ya. S-nya ukuran berapa, M-nya ukuran berapa, L-nya ukuran berapa. Nah, itu adalah ciri khas dari ready to wear. Nah, di sini misalnya ya, ada beda antara yang kiri adalah ready to wear, yang kanan adalah yang couture. Dan couture pun ada beberapa jenis, ada made to measure, ada bespoke tailoring gitu ya. Yang kita lihat yang sebelah kiri dan kanan sama-sama Chanel, tapi yang kiri, gambar yang kiri yang dress panjang itu sebenarnya adalah baju ready to wear. Nggak kelihatan kayak baju ready to wear, dia kelihatan kayak ribet. Malah yang sebelah kanan kayak cuma jas sama rok doang, itu malah adalah haute couture gitu. So, apa sih yang membedakan antara ready to wear dan couture? Kalau ready to wear tadi, dia sudah siap saji dan dalam ukuran standar tertentu, sehingga orang kalau mau beli tinggal ambil, bayar, bawa pulang. Kalau couture, kita harus melakukan pemesanan. Ukuran badan orangnya harus diukur, lalu dress formnya dibuat sesuai dengan ukuran orangnya, lalu kita potong polanya sesuai ukuran orangnya. Terus mungkin juga orangnya merequest, saya maunya roknya pendekin 10 cm dari model aslinya. Oke, nanti dipendekin 10 cm dari model aslinya dan sebagainya. So, bedanya ada di situ. Bukan berarti ready to wear pasti sederhana atau couture pasti ribet. Bukan seperti itu ya pembagiannya. Nah, kalau kita bicara ini dan sudah paham tentang bedanya ready to wear dan couture, maka kita bisa mundur lebih jauh lagi. Karena pada awalnya semua baju itu dibuat dengan cara couture. Ya. Sebelum ada mesin jahit, sebelum ada mesin pintal, sebelum ada mesin tenun dan sebagainya, kalau mau buat baju gimana caranya? Ya kita harus order. Kita harus order kainnya, tolong tenunkan kain untuk rok saya. Oke, berarti kalau rok mungkin ukurannya sekian, kainnya oke, ditenunkan dulu pakai ATBM misalnya ya. Setelah itu dia tahu ukuran badannya sendiri, atau mungkin kadang-kadang bukan cuma kutur mesin ke orang ya, jangan-jangan dia membuat bajunya sendiri gitu. Jadi lalu dia potong kainnya seperti apa, terus nanti dia jahit kain roknya seperti apa dan sebagainya. Kalau zaman dulu tuh seperti itu. Jadi semua baju zaman dulu masuknya ke ranah kutur. Dan istilah couture sendiri ini asalnya memang dari Prancis. Jadi kalau couture itu artinya pembuat baju sebenarnya dalam bahasa Prancis gitu. Nah, tapi terus setelah tadi zaman semua orang membuat baju secara couture, ada yang namanya revolusi Prancis. Dan di revolusi Prancis ini diakibatkan oleh kerajaan yang berfoya-foya. Kita punya gambar di sini, ini adalah gambar potret Marie Antoinette. Dan Marie Antoinette ini terkenal sebagai seorang ratu yang punya koleksi baju yang luar biasa. Jadi dia memesan berbagai macam baju, terus dia punya koleksi sepatu 500 pasang katanya ya, seperti itu. Tapi dia berfoya-foya dan itu sebenarnya bukan uang yang dia hasilkan sendiri. Itu adalah uang hasil pajak dari para pedagang.
Karena pada masa sekitar Revolusi Prancis ini berkembang suatu proses dagang atau misalnya satu sistem perdagangan yang disebut sebagai merkantilisme. Nah, kalau sebelum merkantilisme ini, yang terjadi kalau misalnya kita mau membeli, bukan membeli ya, mungkin barter mungkin. Kalau kita mau memperoleh suatu barang, maka kita misalnya panen beras 1 kilo, kita bawa gitu ya, terus kita tukar untuk mendapatkan susu 1 liter, seperti itu. Tapi ketika masuk ke sistem merkantilisme ini, mulai berpikir bahwa para pedagang ini bisa berpikir bahwa kayaknya kalau harus dijual 1 kilo gitu itu nggak praktis. Mendingan saya beli aja langsung 100 kilo, terus nanti saya jual ecer gitu. Jadi karena dia bisa membeli dalam jumlah yang banyak, terus dia ecer, dia retail sistemnya, maka keuntungan yang mereka peroleh lebih tinggi. Sehingga akhirnya para pedagang ini lebih kaya daripada kerajaannya sendiri. Dan para pedagang kaya ini disebutnya bourgeoisie. Dan kaum bourgeois, kalau zaman sekarang bourgeois artinya beda lagi gitu. Tapi zaman dulu orang kaya baru, orang pedagang-pedagang yang kaya mendadak karena sistem merkantilisme ini disebutnya bourgeoisie, dan mereka akhirnya memberontak terhadap kerajaan di Perancis. Nah, ini kemudian juga didorong oleh revolusi industri berikutnya, yang revolusi industri ini terjadinya di Inggris. Nah, kalau revolusi industri, dia itu terjadi karena ada invensi-invensi baru di dunia permesinan gitu. Yang tadinya kalau misalnya kita mau membersihkan kapas, di dalamnya bunga kapas itu ada biji. Kalau kita mau membersihkan kapas, kita harus membuka kapasnya dengan tangan satu-satu dibukain gitu ya. Tapi setelah revolusi industri ada mesin ginning, cotton gin. Dan itu mesinnya bisa membersihkan kapas tanpa harus ada manusia langsung di situ yang mengurusi kapasnya satu-satu. Sehingga proses pengolahan katun menjadi lebih cepat. Lalu juga ada mesin jahit, ada mesin tenun. Itu semua dibantu oleh terciptanya mesin uap. Sehingga semuanya bisa dilakukan secara otomatis. Nah, karena semuanya bisa dilakukan secara otomatis, maka bisa dihasilkan dengan lebih cepat dan produksinya pun lebih banyak sekaligus. Dan untuk meningkatkan produksi yang banyak ini dibutuhkan modal yang tinggi, maka muncul sistem ekonomi baru. Kalau yang tadi merkantilisme, sekarang muncul sistem ekonomi capitalism, di mana modal yang kuat adalah yang bisa menggerakkan bisnis atau bisa menggerakkan ekonomi. Sehingga semua orang mendadak pengen menjadi investor. Karena konon katanya kalau misalnya jadi investor, dana yang didapatkan sebaliknya return-nya menjadi tinggi, jadi bisa kaya gitu ya. Kalau tadi pas revolusi Prancis semua orang pengen jadi pedagang, kalau setelah revolusi industri semua orang pengen menjadi investor. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu sejarah revolusi industri, revolusi Prancis, maka itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya setelah ini ada yang namanya The Great Depression. Nah, ini terjadi di dekade 1920-an. Nah, kalau misalnya revolusi industri sendiri itu sekitar 17-an sampai 18-an gitu ya. Kalau revolusi Prancis itu kan 16-an sampai 17-an ish gitu. Nah, kalau The Great Depression ini masuk ke abad 20. Awal abad 20, 1920. Karena efek dari tadi capitalism, semua orang pengen jadi investor, sampai di dekade 20-an ini terjadi setelah Perang Dunia I. Nah, setelah Perang Dunia I, banyak sekali prajurit yang pulang dari perang, dia mulai agak menganggur. Nah, karena dia menganggur, dia ingin menghasilkan uang, tapi gimana ya, kalau prajurit keahliannya mungkin karena selama ini dia keahliannya ada di medan perang gitu, tiba-tiba medan perangnya tidak ada karena perangnya sudah selesai, dia bingung. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang tanpa punya keahlian tertentu gitu ya. So akhirnya mereka melakukan investing. Banyak sekali orang yang melakukan investing di dekade 20-an ini. Tapi di saat yang sama,
pasarnya sendiri nggak ada, karena prajurit itu nggak punya duit gitu. Mereka setelah perang itu masyarakat pada umumnya itu tidak punya uang gitu. Jadi untuk belanjanya mereka nggak bisa, tapi invest terus gitu. So ini keadaan market sebenarnya ada di sini, tapi orang-orang menaikkan harga saham terus karena terus mau invest sampai suatu titik di mana mereka menyadari bahwa ternyata kondisi nyatanya tuh tidak seimbang dengan keadaan sahamnya, itu harga sahamnya. Sehingga itu turun dengan drastis dalam 1 hari. Dan karena harga sahamnya turun, maka yang tadinya invest di saham, duitnya hilang semua karena harga sahamnya habis, rontok. Dan ini akhirnya berpengaruh ke ekonomi secara seluruhan. Bisa dilihat gambar yang bawah itu adalah sebenarnya orang-orang lagi ngantri untuk makan pagi, dan itu makan paginya untuk the unemployed, berarti yang pengangguran. Jadi semua yang mengantri di situ adalah para pengangguran, seperti itu. Jadi dampaknya sangat luas, The Great Depression ini. Dan gawatnya adalah konon katanya krisis yang sekarang akan muncul karena pandemi lebih parah daripada The Great Depression. So, mungkin nanti kita bisa lihat di akhir sebenarnya dampaknya nanti akan seperti apa. Nah, yang menarik adalah tiap kali terjadi krisis, termasuk tadi yang The Great Depression itu, ada beberapa dampak yang bisa, pola dampak yang bisa kita telaah. Ini salah satunya adalah the lipstick effect. Dan kalau pola krisis the lipstick effect ini terjadi setelah 2001 di Amerika ada kejadian 9/11. Dan setelah 9/11 itu market di Amerika agak stagnan. Dan kita bicara banyak tentang ekonomi di sini karena bagaimanapun kalau misalnya kita bicara fashion, beli fashionnya pakai apa? Beli gaya hidupnya itu biayanya dari mana? Gitu, dari duit gitu kan. Makanya kita bicara finance dan ekonomi di sini. So, setelah 2001 ada krisis stagnansi di Amerika, marketnya mandek. Tapi walaupun marketnya mandek gitu, lipstick tetap laku ternyata gitu. Lalu dianalisis sama chairman-nya Estée Lauder pas waktu itu. Dia melihat bahwa walaupun krisis, orang-orang tetap pengen beli lipstick. Kenapa sih? Oh, ternyata kalau misalnya dalam keadaan krisis, orang tuh tidak punya tabungan, ya. Untuk menabung itu susah, untuk mendapatkan uang yang jumlahnya besar itu sulit karena mungkin penghasilannya juga pas-pasan kalau lagi masa krisis atau mungkin tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi kalau misalnya kita harus beli rumah atau beli mobil gitu ya, yang barang-barang yang nilainya sangat tinggi, mikir gitu, duitnya dari mana ini nggak bisa, nggak mungkin, buat down payment-nya aja nggak punya gitu. Tapi kalau misalnya membeli barang-barang yang kecil, kalau sekarang mungkin kayak gadget gitu ya, terus beauty, skincare gitu ya, apalagi yang kecil-kecil mungkin tas gitu ya, sepatu gitu, harganya mungkin sekitar di bawah 2 juta, di bawah 1 juta, mungkin bahkan 500.000 pun nggak nyampe gitu. Itu orang masih afford, masih bisa membelinya gitu. Dan dengan membeli barang-barang yang kecil ini, orang bisa happy gitu, walaupun dia gak punya rumah gitu ya, rumah juga masih ngontrak, masih ngekos gitu, mobil juga gak punya, kemana-mana naik transportasi umum aja gitu ya. Tapi dia bisa happy, kenapa? Karena dia membeli barang-barang yang kecil, yang sebenarnya nggak guna-guna amat sih, tapi dengan membelinya itu dia secara psikologis merasa lebih bahagia. So the lipstick effect ini terjadi kalau misalnya sedang ada krisis. Lalu ada yang berikutnya juga kalau lagi krisis itu ada yang disebut sebagai hemline index. Ini pun teori yang agak main-main gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat memang benar sih terjadi juga ya. Dan ini dimunculkan ketika sedang Great Depression. Teori ini muncul ketika Great Depression di dekade 20-an. Nah, konon katanya kalau semakin baik ekonominya, maka roknya akan semakin mini. Tapi kalau ekonominya semakin buruk, maka roknya akan semakin panjang. Dan ketika dekade 20-an itu terbukti, karena roknya tadinya
di dekade 20, di awal-awal sebelum terjadi Great Depression, rocknya itu sangat seksi. Tampilannya kalau misalnya tahu The Roaring Twenties, istilahnya nanti kalian bisa search ya di Google. Roaring Twenties itu gayanya gaya flapper. Gaya flapper itu agak-agak seksi gimana gitu ya. Tapi kemudian terjadi Great Depression sehingga tiba-tiba semua orang bajunya sangat tertutup. Jadi panjang, jaket-jaket panjang tertutup, bentuknya pun lurus-lurus. Pokoknya tidak menarik aja ya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi yang gambar sebelah kanan, itu adalah gambar ketika dekade 60-an ketika ekonomi lagi bagus banget di Amerika. Dan itu adalah gambarnya Twiggy. Twiggy itu orang UK kalau nggak salah. Ya, kalau di negara barat itu ekonominya ketika dekade 60-an lagi bagus banget. Dan dia pakai rok mini. Dan rok mini itu tren ketika di dekade 60-an. Karena apa? Karena orang bisa merasa percaya diri gitu. Jadi dalam ekonomi yang bagus, orang akan merasa percaya diri karena dia punya sesuatu yang bisa dia pegang. Either itu penghasilan yang tetap, atau punya tabungan, atau setidaknya ke depannya dia tahu, oh saya bisa bekerja di perusahaan ini, karena lowongan kerjanya ada. Begitu lowongan kerjanya ada, maka dia percaya diri, dan itu akan terlihat dalam cara dia berpenampilan. Berbeda dengan ketika dalam masa krisis, kalau dalam masa krisis, maka orang merasa tidak percaya diri karena dia serba tidak ada yang jelas gitu, nggak ada kejelasan. Apakah besok saya bisa masih kerja, atau jangan-jangan besok nanti kena PHK, besok mungkin tabungannya habis karena sahamnya nilainya turun terus, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya kita dalam keadaan tidak percaya diri, maka kita akan merasa harus melindungi diri. Otomatis bajunya pun akan mewakili keadaan psikologis kita saat itu. So, Hemline Index. Hemline Index ini bisa juga kalian cari di Google, ini cukup menarik karena secara sejarah dibahas psikologi dampak ekonomi terhadap fashion. Oke. Nah, yang menyeramkan kalau misalnya setelah ada suatu krisis dan krisisnya yang besar, biasanya cara memancing ekonomi agar kembali membaik adalah dengan perang. Karena perang mengharuskan pemerintah dunia menganggarkan uang yang cukup tinggi atau misalnya anggaran yang cukup tinggi untuk mengikuti perang itu, sehingga ekonomi otomatis akan terpancing membaik. Dan memang terbukti setelah dekade 20-an, 30-an masa krisis itu kemudian diikuti oleh Perang Dunia II sekitar 1 dekade kemudian. Perang Dunia II ini tahun 40-an sampai 45 ya. Dan setiap kali ada perang besar skalanya, dampaknya akan sangat besar terhadap gaya hidup manusia. Jadi perubahan yang terjadi ketika Perang Dunia II adalah dalam hal peran wanita di kehidupan sehari-hari. Yang tadinya mungkin wanita punya pekerjaan sudah kalau misalnya dekade 40-an, tapi kemudian mereka punya pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya ketika sedang Perang Dunia II ini. Tadinya mungkin mereka hanya jadi seperti sekretaris atau misalnya bekerja di kantor yang sifatnya cuma duduk di belakang meja, desk job gitu ya. Ketika Perang Dunia II ini mulai terbuka pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya hanya diisi oleh para pria, misalnya montir, lalu juga pilot ya dan sebagainya. Di sini gambarnya adalah angkatan udara yang pilot-pilot yang ikut membantu proses angkatan udara di Amerika. So ada perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di dalam gaya hidup kalau misalnya ada perang. Nah, setelah Perang Dunia II, ada yang kita sebut sebagai The American Dream. Jadi karena perangnya sudah selesai, orang-orang menganggap bahwa oke, dunia kembali tenang seperti ini, kembali damai, maka yang tadinya tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tidak bisa bertemu dengan istri ataupun suaminya, akhirnya bisa bertemu kembali dan mereka bisa menghasilkan
keturunan gitu. Nah, generasi yang lahir pada masa pasca Perang Dunia II ini disebutnya sebagai baby boomer. Jadi kalau kalian tahu istilah boomer, boomer yang dimaksud di situ adalah generasi baby boomer ini gitu ya. Dan karena kondisi dunia saat itu dalam kondisi ekonomi yang membaik, maka generasi baby boomer ini sangat eksploratif dalam kehidupannya dan mereka juga sangat ekspresif dalam kehidupannya. Salah satunya adalah dengan The American Dream. Mereka ingin gaya hidupnya punya standar-standar tertentu. Misalnya kalau di gambar itu ada televisi di rumahnya, gitu ya. Mereka juga ingin ada mesin cuci di rumahnya dan sebagainya. Dan alat-alat dalam rumah tangga ini membantu mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak karena tadinya kalau nyuci baju harus dikucek, sekarang nggak perlu dikucek lagi, tinggal dimasukin mesin cuci dan udah bersih sendiri gitu. Dan karena ada waktu luang yang muncul, maka banyak sekali yang mereka bisa explore, mulai dari fashion yang tadinya rok pasti panjang menjadi rok pendek gitu ya. Terus juga misalnya musik yang namanya pop culture berkembang dengan sangat pesat. Dan jumlahnya baby boomer ini sangat banyak. Jadi bukan cuma sekedar sama dengan generasi sebelumnya, tapi mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Sehingga ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan termasuk kebutuhan baju. Dan salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan akan baju itu adalah dengan munculnya ready to wear. Secara sejarah sih, sebenarnya ready to wear itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan militer sebenarnya. Jadi prajurit-prajurit pada masa Perang Dunia sebelumnya, bajunya itu selalu dibikin dengan cara ready to wear. Jadi sudah distandarkan ukurannya, itu semua sama gitu ya, sehingga siapapun yang beli, ukurannya pasti dikasih ukuran standar. Nah, setelah Perang Dunia selesai, maka si ready to wear ini, konsep ready to wear ini diserap oleh pasar fashion pada umumnya, termasuk untuk baju. Dan yang pertama kali mengusung ready to wear ini, brand yang terkenal adalah Yves Saint Laurent di Perancis. Jadi dia membuka butik yang sifatnya di situ bajunya udah siap. Jadi kita tinggal ngambil bajunya, bayar, lalu langsung bisa kita bawa pulang. Berbeda dengan sebelumnya, kalau misalnya kita ingin punya baju, kita harus mesen dulu, saya mau baju yang itu, saya kasih DP, tunggu 2 minggu atau berapa bulan gitu ya, baru nanti saya bisa ambil lagi. Sedangkan ready to wear sifatnya belanja sebagaimana kita tahu belanja sekarang. Lalu fashion show yang pertama diadakan untuk ready to wear itu di 1978 oleh Chanel. So, ini sejarahnya ready to wear. Tapi ready to wear sekalipun tidak bisa memenuhi kebutuhan akan generasi baby boomer yang super banyak tadi itu. Jadi setelah ready to wear mulai dipopulerkan, muncul lagi brand-brand yang sekarang kita sudah sangat familiar gitu ya dengan brand-brand ini. Termasuk H&M, termasuk Zara, termasuk Uniqlo. Dan mereka itu lahir di dekade-dekade di mana usia baby boomer pada dekade ini memang sedang ada di masa produktif muda. Dan masa produktif muda itu adalah masa yang paling mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Karena yang punya kekuatan finansial adalah orang-orang di usia tersebut. Gitu. Kita bisa lihat misalnya kalau dia lahir sekitar tahun 50, tahun 1964 berarti dia 14 tahun, tahun 1975 berarti dia sekitar 25 tahun, pas mungkin baru lulus kuliah gitu ya, atau mungkin baru kerja 1-2 tahun gitu, dan kalau Uniqlo itu 1984 gitu ya. Ya, dia itu berarti sekitar umur 30-an gitu. Berarti mungkin sudah menjabat jadi mungkin manajer dan sebagainya ya. Berarti kekuatan finansialnya cukup tinggi pada masa itu, si generasi baby boomer ini. Dan sebenarnya pada awalnya, brand-brand fast fashion ini ada untuk memenuhi kebutuhan para generasi baby boomer ini. Jadi sebenarnya pada awalnya mereka bukan
pembuat masalah pada awalnya. Tapi kemudian tentunya muncullah yang namanya fast fashion akibat adanya law of supply and demand. Nah, kalau misalnya kuantitinya tinggi, misalnya di sini kita bisa melihatnya di grafiknya ini, tuh. Kalau misalnya price-nya tinggi, gitu ya, price-nya tinggi, maka otomatis si demand-nya akan rendah. Gitu. Kalau misalnya price-nya rendah, demand-nya akan tinggi. Maka brand-brand tadi berpikir, oke, kalau gitu saya buat aja price-nya serendah mungkin supaya nanti orang-orang mau membeli sebanyak mungkin gitu. Lalu juga misalnya supply, untuk masalah supply hubungannya dengan waktu gitu. Kalau misalnya supply-nya ingin tinggi gitu ya, waktunya harus dibikin sesingkat mungkin, gimana caranya. So, untuk membuat satu baju, waktu yang diperlukan harus dibuat sependek mungkin untuk memenuhi supply sebanyak mungkin. Karena ada law of supply and demand inilah, maka muncul fast fashion dengan harga yang rendah, waktu yang sangat cepat, supply-nya sangat besar. Nah, puncaknya di mana fast fashion itu? Puncaknya adalah ketika terjadi krisis finance 2008. Nah, krisis finance 2008 ini sedikit berbeda karena kalau di Indonesia kita sebagai negara yang tidak begitu terkena dampak krisis finansial pada tahun 2008 mungkin nggak gitu merasakan gitu ya. Tapi krisis finance itu terasa sekali di negara-negara yang ekonominya advance gitu. Jadi negara-negara developed country, bukan developing country tapi developed country. Jadi negara-negara maju merasakan krisis finance ini. Nah, karena mereka merasakan krisis finance ini, dan krisis finance ini sangat mirip kejadiannya dengan Great Depression. Jadi terjadi dalam satu waktu dengan sangat cepat. Karena terjadi secara mendadak, maka tidak sempat ada penyesuaian gaya hidup di masyarakat. Dan masyarakat sebelumnya sudah sangat dimanjakan dengan bisa berbelanja secara mewah, bisa membeli baju setiap hari dan sebagainya. Tapi mendadak mereka tidak punya uang karena ada krisis. Sehingga akhirnya pelariannya adalah ke fast fashion, di mana harganya murah, tetap bisa trendy, dan jumlahnya bisa dibeli dalam jumlah yang banyak. Misalnya hari ini saya mau beli, besok saya mau beli lagi, besoknya lagi saya mau beli lagi, masih nggak masalah gitu. So puncaknya itu terjadi di sekitar akhir dekade 2010-an. Oke. Nah tentunya karena fast fashion ini tadi mencoba mengikuti law of supply and demand, maka tentunya ada bagian-bagian yang dirugikan. Misalnya saja, karena dia ingin demand-nya tinggi, maka harganya dibuat serendah mungkin. Dampaknya kemana? Harga yang serendah mungkin itu pengaruhnya ke bagian produksi ya akhirnya. Yang terasa adalah ketika mereka membayar buruh dengan harga yang sangat rendah. Tapi tentunya kalau misalnya harga yang sangat rendah nggak mungkin nol banget juga kan. Jadi ya udah berarti ada batasan di mana mereka harus membayar buruh. Akhirnya ada cara-cara lain untuk menekan harga. Misalnya saja membangun gedung produksinya tidak mengikuti standar-standar bangunan yang benar. Dan puncaknya ini terasa di tahun 2013 ketika sebuah gedung di Bangladesh yang digunakan untuk memproduksi brand-brand terkemuka tadi runtuh gitu. Dan runtuh ini karena dia tidak memenuhi standar bangunan yang seharusnya, karena dia ingin membangun bangunannya itu dengan sangat cepat. Pokoknya saya ingin memenuhi pesanan yang diberikan oleh brand ini dalam waktu sesingkat mungkin. Ya udah bangun, tambah aja gedungnya satu, atau misalnya tambah aja ruangannya satu, tambah satu lantai di atasnya, ditumpuk aja terus tambal sulam gedungnya sampai akhirnya gedung itu runtuh, dan korban gedung yang runtuh ini lebih dari 1.000 orang.
So, sebenarnya dampaknya bukan cuma lingkungan, misalnya limbah dari pakaiannya, tapi juga secara sosial dampaknya cukup besar. Tentunya kita tahu bahwa pakaian banyak mengandung bahan-bahan seperti polyester dan sebagainya yang tidak degradable dalam alam, dan itu menjadi limbah juga. Bahkan juga bahan kimia yang digunakan dalam tekstil pun itu mengandung limbah yang berbahaya dan kadang-kadang tidak melalui proses pembuangan limbah yang seharusnya. Oleh karena itu, sekitar tahun 2006, ya sekitar pertengahan 2000-an, ada seorang ahli fashion, pengamat fashion, dia sudah merasakan, dia melihat bahwa ada tren gelagat yang tidak baik nih di bidang busana. Karena dia lihat bahwa fast fashion ini terlalu cepat berkembangnya, sehingga dia memberi usul, bagaimana kalau kita mengembangkan yang namanya slow fashion sebagai lawan dari fast fashion. So, slow fashion ini dibakukan oleh Kate Fletcher sebagai bentuk perlawanan terhadap fast fashion. Dan yang diusung dalam slow fashion ini bukan cuma dari sisi lingkungannya aja, tapi juga dari sisi sosialnya. Dan juga bukan cuma dari sisi sosial buruhnya aja, tapi juga dari sisi cara memperoleh resource-nya, cara menjualnya. Lalu juga harus ada cerita di baliknya bagaimana kita bisa merangkul komunitas ke dalam proses pembuatan fashion-nya itu sendiri. Oke, lalu bagaimana kalau sekarang? Kalau tadi kan sekitar masuk ke dekade akhir 2000-an, awal 2010-an. Nah, kalau fashion saat ini seperti apa? Nah, kita lihat dulu gaya hidup sekarang seperti apa. Sebelumnya mungkin di awal 2010-an kita terbiasa nongkrong gitu ya, pergi ke kafe, makan di luar, terus kalau kuliah ngumpul-ngumpul sama teman dan sebagainya. Maka apa sih yang terjadi dalam setelah terjadinya pandemi ini? Yang terjadi setelah pandemi ini adalah perubahan secara perlahan. So, karena perubahannya terjadi secara perlahan, maka berbeda dengan krisis 2008, di mana krisisnya terjadi secara mendadak. Kalau krisis yang pandemi ini terjadi secara perlahan, sehingga sempat ada perubahan gaya hidup. Kalau yang tadi krisis 2008, karena tidak sempat ada perubahan gaya hidup, akhirnya dipaksakan produknya, end produknya yang diubah, gitu ya. Dia tetap ingin bisa belanja, tapi nggak punya duitnya, akhirnya mereka membuat produknya jadi lebih rendah harganya. Nah, sekarang ini berbeda gitu, karena memang gaya hidupnya sempat diubah gitu. Lebih banyak di rumah misalnya. Pertemuan dilakukan secara virtual seperti sekarang, terus sekolah dan kuliah dilakukan secara daring, lebih banyak memasak di rumah ataupun pesan delivery, nggak ngafe-ngafe lagi gitu ya. Lalu ada kebutuhan akan jaminan kesehatan, dan ini pengaruhnya sangat besar. Karena negara-negara terutama yang mengusung kapitalisme dan sebagainya, sekarang sudah mulai berpikir bahwa ternyata bukan berarti mereka terus jadi menganut sosialisme ya, tapi ada bagusnya juga, ternyata ada hal-hal yang bisa ditarik dari situ gitu. Universal health insurance, gitu, universal health care gitu ya. Mereka mulai berpikir bahwa oh kayaknya hal yang kayak gitu bagus juga, misalnya terutama kalau dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, cara berpikir yang seperti itu, akhirnya kalau kita lihat kemungkinannya trennya, ini adalah perkiraan tren tapi secara global aja. Nah, karena berpikirnya sudah mulai agak menyongsong ke kiri, bukan berarti terus nanti akan menjadi kiri gitu ya. Ada kemungkinan baju-baju utilitarian akan sangat naik daun. Lalu juga pemilihan baju akan monokromatik karena lebih hemat. Kalau misalnya kita bikin baju dengan bahan yang sama, atasan bawahan, maka kita perlu beli kainnya satu jenis aja, gitu ya. Terus pemilihan warnanya pun lebih ke arah-arah netral mungkin. Lalu untuk masalah penunjang, misalnya skincare akan lebih tren daripada beauty dalam waktu dekat, dan juga
ada kemungkinan bahwa the lipstick effect tetap akan berlaku. Jadi kita akan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang kecil, bukan dalam hal-hal yang besar, karena kalau misalnya harus membeli sesuatu yang sangat mahal, kemungkinan besarnya kita nggak ada modalnya. Tapi kita akan mencari hal-hal yang kecil yang bisa memenuhi kebutuhan ataupun keinginan kita, sehingga tetap bisa bahagia. So, kita ketika melihat sejarah yang panjang tadi itu, ternyata ada hal-hal tertentu yang kita bisa pelajari dan kita terapkan karena kita lihat ada kemiripan dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Alright. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat moderator, Bu Mbak Nadia. Bahan kita sampai di sini dulu. Oke, terima kasih. Sebenarnya menarik banget ya. Cuma mungkin nanti kesimpulannya sampaikan setelah sesi tanya jawab ya. Oke. Kita mulai aja langsung dari pertanyaan pertama ini. Apakah market di Indonesia sudah siap atau sudah cukup menjanjikan untuk memulai sustainable fashion atau fabric, misalnya kayak Tencel? Silakan, Mbak. Mana sih pertanyaannya? Yang sustainable fashion. Jadi gini, sebenarnya kalau sustainable fashion salah satu yang paling menjadi masalahnya, bukan menjadi masalah sih, tapi salah satu kelemahan dari sustainable fashion adalah dia supply-nya tidak akan bisa seperti fast fashion. Jadi jangan berharap bahwa nanti akan ada brand sustainable yang super besar, bisa merajai dunia seperti Inditex sekarang gitu misalnya. Kecuali kalau misalnya dia terus nanti punya cabang di setiap daerah, gimana ya caranya? Tapi mungkin itu bisa diterapkan. Tapi tetap saja konsep bahwa sesuatu yang sustainable, sesuatu yang green sebenarnya bukan sustainable ya, tapi sesuatu yang green, ramah lingkungan, baik itu secara sosial maupun environmental gitu, dia diproduksinya memang hanya bisa terbatas gitu. Jadi sebenarnya kalau pasarnya aja udah siap sih, pasti ada yang mau beli gitu. Dan saya lihat juga banyak brand-brand sekarang bermunculan yang kecil-kecil terutama gitu ya. Itu sudah banyak yang mengusung sustainable concept ini. Cuma memang karena kita lihat tadi law of supply and demand tadi, begitu kita meningkatkan supply-nya, maka ada hal-hal yang akan dikorbankan. Otomatis yang namanya sustainability, baju yang sustainable gitu, sustainable fashion atau green fashion itu supply-nya tidak akan bisa setinggi yang namanya fast fashion. Jadi itu sih yang harus diingat itu. Pasarnya sih sudah siap menurut saya. Karena kelas menengahnya Indonesia kan terus meningkat gitu. Oke. Terima kasih. Ini mungkin selanjutnya saya agak cepat aja. Ini yang kedua, bagaimana negara maju atau berkembang menekan perkembangan fast fashion dengan adanya limbah yang meningkat karena permintaan masyarakatnya itu terhadap barang fashion atau busana mungkinnya ini lebih tepatnya juga terus meningkat. Oke, so harus diingat bahwa tempat produksi fast fashion itu biasanya adanya di negara yang seperti negara kita inilah. Jadi limbahnya ada di mana? Ada di negara kita gitu. Jadi bukan ada di negara maju limbahnya, tapi limbahnya ada di negara-negara yang seperti Indonesia, Bangladesh, India, mungkin China juga dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di negara maju mereka bukan pemroduksi bajunya gitu. Jadi sehingga si limbah bajunya itu sendiri tidak akan ada di sana, limbah produksinya ya. Paling adanya baju bekas gitu yang ada di sana. Dan baju bekas pun bisa di thrifting dan sebagainya. Paling kalau mau upcycle dan recycle seperti yang diusung oleh Berdaya Kain misalnya upcycling gitu ya. Tapi sebenarnya yang jadi masalah bukan itu gitu. Yang jadi masalah adalah tempat-tempat produksinya di negara-negara yang berkembang gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya harus ada regulasi yang ketat gitu dari pemerintah dan pengawasan yang ketat terhadap regulasi tersebut. Juga harus ada komitmen dari brand-brandnya untuk tidak menerima
barang yang dilimpahkan kepada subkontraktor. Biasanya kalau kontraktor utamanya biasanya mengikuti aturan-aturan, tapi terus kontraktor utamanya biasanya tidak sanggup memenuhi pesanan, akhirnya dilempar ke subkontraktor. Nah, yang jadi masalah biasanya adalah subkontraktornya yang di bawahnya lagi gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya regulasinya harus lebih ketat di bidang seperti itu. Seperti itu, jika Oke. permintaan masyarakat tetap meningkat di bidang fashion. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi harus diingat ya, kalau negara maju sendiri mah limbahnya nggak di sana gitu. Limbahnya tuh justru di sini. Oke, mungkin ya, karena ini waktunya cukup pendek, mungkin dari Sabrina sendiri mau pilih pertanyaan yang mana ini? Ada dari Karina, dari Saiful Rahman, dari Rahma Dharma, Ayu Rifa, atau Putri Rizky? Mungkin bisa pilih salah satu yang bisa dijawab. Yang mana ya yang menarik ya? Bagaimana dengan pola pikir masyarakat yang semakin mencari harga-harga murah? Setiap pasar itu pasti ada sih. Jadi ada pasar yang mencari harga mahal, ada pasar juga yang mencari harga murah. Dan itu memang harus didukung dengan usaha dari pemerintah untuk menaikkan kondisi ekonomi masyarakatnya supaya mereka mampu membeli baju yang ada di ranah sustainable. Sebenarnya kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa maksa orang yang nggak punya duit untuk membeli sesuatu yang mahal, gitu kan? Gitu. So, kalau misalnya mencari baju murah, itu pasti ada alasannya kenapa beli baju yang murah. Karena mungkin dia tidak sanggup membeli baju dengan harga di atas itu, gitu. Kalau misalnya kita mengedukasi masyarakat, pun gitu, mungkin hanya beberapa lama setelah itu mereka punya kebiasaan ya, saya nggak sanggup kalau beli harga yang segitu, saya maunya yang lebih murah dari itu. Tapi memang untuk yang kelas murah pun memang ada pasarnya juga gitu. Jadi tapi tidak lantas berarti oh yang murah itu pasti jahat gitu, nggak juga gitu. Ada memang yang produksinya memang harganya rendah gitu, berarti kualitasnya memang misalnya tidak sebagus yang harganya lebih mahal. Yang menjadi gawat adalah kalau misalnya kualitas yang diincar keren, trennya pengennya yang up to date, tapi maunya nggak bayar mahal gitu. Itu yang jadi masalah gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kamu maunya bajunya biasa aja, kaos oblong aja nggak masalah pakai kaos oblong, harganya emang murah kaos oblong mah gitu. Jadi jangan terlalu, jadi bukan masalahnya bukan di harganya gitu, tapi yang hal-hal yang pendukungnya itu gitu. Jangan terus karena pengen trendy, pengen kualitasnya tetap oke, belanjanya di tempat yang keren, tapi harganya pengen murah. Nah, itu yang jadi masalah kan sebenarnya. Nah, itu kalau yang seperti itu memang susah diubah mindsetnya. Tapi kalau kelas yang memang harus sekedar murah ya, misalnya bajunya sekedar murah aja, itu sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya yang kombinasi yang berbahayanya itu. Oke. Um, Mungkin sepertinya sesi tanya jawabnya akan saya tutup dulu karena waktu yang sudah tidak memungkinkan. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, mungkin nanti bisa langsung disampaikan ke Sabrina melalui Instagramnya. Ini ada @capi atau @cafina_design. Jadi nanti bisa langsung saja bertanya di sana. Mungkin tadi saya mau tambahkan tentang sustainable. Saya sempat membaca bahwa busana yang paling sustainable adalah busana yang ada di lemari kita saat ini. Jadi ya betul mungkin sekali. ya, jadi mungkin kita bisa lebih menggunakan yang sudah kita punya dengan lebih maksimal ya. Oke, mungkin kesimpulannya dari sini kita sudah tadi lihat ya bahwa terjadinya fast fashion itu dimulai dari ada revolusi Prancis, lalu berlanjut ke revolusi industri, ke Great Depression, ke Perang Dunia, dan akhirnya pada tahun 66 dan tahun 78 ada the rise of ready to wear ya. Lalu si fast fashion ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan boomers karena jumlahnya yang cukup banyak ya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Lalu untuk sustainable
fashion itu diwakili dengan adanya slow fashion, yaitu tokohnya adalah Kate Fletcher yang melihat bahwa mulai ada masalah yang terjadi dengan fast fashion ya, dari segi dampaknya terhadap lingkungan maupun sosial. Dan saat ini fashion in the time of corona mungkin ada shifting lebih ke bukan mencari produk yang lebih murah, tapi shiftingnya itu lebih jauh ya, ada perubahan gaya hidup. Jadi mungkin nanti ada sesuatu hal yang yang mungkin tidak kita perkirakan sebelumnya. Kita tunggu saja bagaimana kejadiannya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Sabrina dan teman-teman yang udah coba bertanya dan bantu jawab. Saya Nadia, saya kembalikan lagi kepada Mbak Shelly. Terima kasih, Mbak. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ya dikirim ke DM. Oke, Mbak Nadia dan Mbak Sabrina, terima kasih banyak